Ternyata ini bukan sekedar lirik biasa aja sayang. Karena emang real, cinta itu nggak selamanya bikin hati melayang sampai langit ketujuh. Ada kalanya bikin trauma seperti yang dialami oleh Aureli Moremans yang baru-baru ini spill tentang pengalaman pribadinya di usia 15 tahun yang terjebak dalam hubungan gak sehat dengan seorang pria dewasa yang ia sebut dengan nama samaran Bobby. Duh, siapa yang sangka ya Bes? Di balik senyum manis Aureli rupanya menyimpan luka yang bikin orang menganga. Kok bisa ya? Katanya cinta tapi malah menyakiti pasangannya? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Mengawali tahun 2026 ini, gue mau punya pribadi yang berbeda. Aduh, gue udah gak mau lagi percaya sama bumbu-bumbu sosial media yang kayaknya mereka bisa senyum-senyum aja. Mereka bisa tapi dalam hatinya gak sama. Itu kayaknya tadi nyindir gue banget gak sih? Oh gitu ya? Berasa ya, berasa ya. Kamu cantik Pak, alisnya kita sama loh. Sama-sama tebal. Kita angkat gelas dulu Iya. dong. Kita Ayo sambut dong. kehadiran tamu-tamu istimewa kita. Selamat datang di Spill the Tea. Talita, Andin. Bener lo apa? Di dalam Poin, hati. poin lo itu bener adanya. Paling berhati-hati kalau lo ngelihat orang yang tersenyum. Semua betul. kelihatan Karena baik-baik gak aja. sama loh ternyata. Karena kan katanya orang yang paling jago menyembunyikan perasaan itu adalah mereka yang tertekan tapi paling bisa mampu menunjukkan mereka bahagia. Bener nggak? Kayak Betul. siapa sih? Ya itu triggernya datangnya dari Aureli Moremans. Oh, lagi Tahu nggak, viral itu, ya. Itu lagi viral banget Iya, ya. iya, Tapi iya. I love loh. Yang The satu book- tambah satu. Apa judulnya itu Broken Strings. Broken Iya. String. Heboh, udah baca? Kita jangan Dia- baca. loh, Wah, dia kita tuh jangan suka baca, buku. Wak. Gimana? Jangan, kita jangan baca. Oh, trigger. Mikirin banget, Andin. Trigger. Aku tuh takut karena aku tuh mikirin semua nasib teman-teman perempuan aku, keponakan-keponakan perempuan aku, dan anak-anak perempuan di Indonesia lainnya. Bukan urusan lo. Terutama perhimpunan janda-janda yang ada di sini ya, Beb. Terutama ya. Gak nyangka loh ya kalau ini berdua. Tapi ada satu poin dari Apa cerita tuh? kehidupan Ahlin yang akan aku tanya sama kamu. Tapi Boleh. sebelumnya mungkin kita bisa bahas ini ya, Ren ya. Kan yang kita rangkum singkat gitu. Iya, iya. Sebenarnya mungkin kita membawakan berita ini di Spill the Tea dengan nada yang bercanda. Betul. Dengan tertawa-tertawa. Tapi pemirsa setia Spill the Tea jangan anggap kita mentertawakan penderitaan, kisah hidup, kemalangan yang terjadi Oh dalam enggak, kita hidupnya. tidak menertawakan. Enggak. Siapa jenengnya kuing? Aureli Moremans. Aureli Moremans. Justru kita tuh berterima kasih ya. Iya. Aureli Moremans bikin e-book itu membagikan kisah sedihnya, luka batinnya dia, sehingga perempuan-perempuan Indonesia dan kita bisa belajar loh dari kesalahannya Tapi dia. kalau yang gue pelajari dari Aureli Moremans apa tau nggak? Apa? Gue harus berhati-hati sama teman-teman dan sahabat gue. Gue Maksud takutnya lo? nanti 15 tahun lagi. Nggak cocok jadi bestie. Gak level jadi basic. Bukan, nanti takutnya tiba-tiba lu buka buku, terus lu menceritakan segala sesuatu yang pernah terjadi. Sampai lo Kayaknya deh. Udah Langsung mikir, berencana. langsung mikir nih gue punya musuh nggak ya? Iya kan? Kayaknya deh. Berbuat baiklah mulai hari ini. Gitu. Iya. Enggak kayaknya. Aureli itu membagi kisah hidupnya dia itu perundungan, Iya. child grooming. Iya. Bukan cuma dia berantem sama teman-temannya ya. Iya. Itu mah lebih dalam lagi loh. Nggak ada part of KDRT. Iya, takutnya Ada kan KDRT. jadi salah satu ini loh pemerannya di buku itu. Mungkin bukan KDRT ya gitu. kalau dia kan merit Dia- nggak meritnya kayaknya setengah-setengah tuh. Jadi kayak ini nih lebih ke kekerasan dalam hubungan ya. Gitu kan karena ada yang bilang Domestic violence yes, gitu ya. ada yang bilang kayak dia sudah menikah sah, tapi kalau dari pihak cewek yang aku baca ulasannya Iya, kayak iya. pernikahan itu tidak sah gitu. Iya, Itu yang karena aku kan mereka denger. menikah kan atas apa namanya? Katolik. Gereja Katolik kan. Jadi kalau di Katolik itu kan lo harus bener-bener dikulik banget detailnya, Iya, iya. backgroundnya dari mana, Betul. dan masih di bawah umur, jadi nggak sah. Iya, iya. Oh, guys. jadi berita-pemberita pernikahannya itu pun dianggap tidak sah Tidak sah, gitu ya? iya. Tapi mereka tuh beda usianya jauh banget ya. Jauh loh. Jauh sekali. Oh berapa sih perbedaannya? Karena aku kan Gimana nggak- kibas rambutnya tadi pas, oh berapa sih? gitu loh. Kata yang pernah juga ngerasain berhubungan beda usia. Hey, langsung dilempar kemari loh. Bener kan Bin? Iya, aku tuh jauh juga perbedaan. Kamu bedanya berapa? 10 tahun. Oh Oh, lumayan. enggak biasa. Lah, Ya, kalau Aureli kan 15. Bobby kan ya? Bobby itu nama Robi. Nah, bingung. Robi. salah. Gini,
Stop, Bobby salah itu gue. nama Kiara Karakter, mainnya, karakter. karakternya. Oke, berarti harusnya gue nanya gini. Loh, emang itu Bobby itu buat Robby kan belum tentu loh. Iya. Ya memang. Ini karakternya namanya Bobby. Bedanya Aureli sama Bobby sang karakter. Ice. Bedanya dia sama Bobby itu kan belasan tahun ya. 16 tahun. Ya, dan itu terjadi ketika Aureli lagi teenager, Iya. ya kan? Nah, mungkin pertanyaan aku buat dua perempuan yang hadir di Spillity kali ini. Buat kamu dulu deh, Angbin, yang pertama. Kan kamu juga kawin Iya. sama laki-laki yang usianya Yes. Jauh gapnya ya. yes, age gap-nya jauh. Apakah kamu merasa bahwa dia akhirnya jadi lebih dominan di dalam rumah tanggamu hanya karena dia lebih dahulu menjalani hidup ini? It was not quite like that ya. Karena gini, mungkin di awal karena aku waktu itu masih 16 tahun, 17 tahun pas kenal. dari Aureli loh. Kamu nggak mau bikin buku TTS? Jangan langsung jangan langsung gitu dong. Nanti langsung ada artikel-artikel berita nih. Iya benar. Waktu itu masih 16-17 tahun ya kenal sama mantan suami itu. Iya memang waktu awal itu kan pasti kalau misalkan aku tuh coming from a broken home juga kan. Jadi kayak memang pasti anak broken home itu kan pasti ada masalah dengan tangki cinta, dengan segala macem, dengan even though both of my parents itu I think udah quite good enough gitulah melakukan perannya untuk aku, tapi tangki cinta itu kan nggak bisa dibohongin nih. Dia misalnya nih anak tuh yang punya kayak permasalahan bisa di child grooming atau bisa kayak dia suka sama laki-laki yang jauh lebih tua. Karena kan careness-nya itu lebih tinggi, lebih banyak kalau orang jauh lebih tua gitu. Lebih ngemong. Dan segala macam mungkin karena tangki cintanya kosong dan segala macam. Tangki cintanya, Iya. latenya, yes, I agree. Tapi kamu nggak menjawab tuh tadi rasa penasaran kita. Pasti, Apakah lebih dia dominan. lebih dominan? Enggak juga, aku tuh di rumah tangga aku yang dominan justru. Oh, kamu yang lebih kecil ini Dominan. lebih dominan. Dominan. Nah, kita berusaha membayangkan aja ya, kan banyak diskusi di luar sana. Oh, Bobby usianya terpaut jauh dari Aureli, pantas dia lebih dominan gitu. Ternyata umur tidak menjamin siapa yang lebih dominan. Buktinya Angbin Betul. sama Bapak Angbin waktu itu ya, Mr. Angbin di dalam rumah tangga yang dominan justru Angbin. Gitu kan, Bin? Iya betul, kayak aku lebih dominan Oke. in every way. Nih aku punya pertanyaan ini. Menurut kamu, apa sih alasan Aureli bikin buku itu sekarang? Karena kan peristiwanya udah lewat jauh loh. Itu terjadi saat dia usia 15 tahun. Sekarang dia sudah kawin, sedang mengandung, hidup bahagia, suaminya cakep, Iya. pakai banget. Iya betul. Why now? Mungkin kalau menurut aku mungkin kayak dia kayak rilis aja, rilis dia punya Gue setuju. itu kan tertahan, Iya. terkubur Iya. bertahun-tahun. Iya. Mungkin ya, ini mungkin. Iya. Di kacamata aku mungkin dia tidak punya wadah, dia tidak Iya. punya tempat, dia tidak punya ruang buat bercerita atau tidak punya keberanian untuk mengungkapkan secara ngomong. Iya, Betul. Iya, I Gue agree setuju ya. sih. Jadi kehidupannya udah kayaknya buat dia perfect banget. Iya, udah dan aman ini gitu. Udah aman banget. Dia udah di dalam kehidupan yang sangat Betul, aman. iya. Jadi buat dia untuk menumpahkan, buat dia mungkin kalau gue kali ya, kalau di posisi dia, kayaknya saatnya untuk bener-bener gue buang sampah Yes. semuanya. Kayak mau sebelum si baby ini ada, Iya. supaya tidak ada yang gue carry lagi. Iya. Sebenarnya kan banyak ya selebriti kita yang akhirnya ikut bersuara, Gitu ya. menyuarakan pendapat mereka menanggapi apa yang terjadi sama Aureli. Memang rata-rata adalah selebriti-selebriti yang kenal Aureli berkarir bareng lah gitu ya. Kayak Aku juga banyak. pernah syuting bareng juga. Oh iya, kamu kenal dia juga ya? Kenal. Tapi memang dia orangnya terlihat pengen tahu aja. Apakah dia memang ada perempuan kan yang kelihatannya tuh sangat lemah, yang kayaknya tuh orang tuh ngelihat dia tuh, hah, bisa gue injak loh gitu. Apa gimana sih aslinya? She's a very normal girl sih. Aku kayak nggak kenal deket juga karena waktu Tapi itu syutingnya kelihatannya memang gitu ya. Iya, maksudnya nggak ada sesuatu yang kayak gimana sih, sama aja kayak aku seperti kata Lita, sama aja kayak Iya. Kayak normal aja. perempuan pada umumnya. Tapi ya komentarnya Hesti itu bukannya juga menuai buntut pedas dan gak enak kan, hampir dibawa ke jalur hukum kan? Loh, si Robby itu akhirnya menghubungi si suaminya Hesti, bilang take down. Stop! Papa Edo, suaminya. Tunggu, pertanyaan aku gini, sorry ya, kan di bukunya Aureli itu karakter yang melakukan penindasan itu disebut sebagai
ke permukaan dan memberikan Ya mungkin merasa kan. Oh, jadi Coba ya kita sekarang gini kan, buat apa orang sibuk clarify kalau dia nggak merasa bahwa berita itu tertuju padanya gitu aja sih. Oh. Ya maksudnya kalau aku kacamata umum mungkin mewakilkan netizen ya kan, gitu. Tapi kayak ya sekarang kalau misalnya dia tidak merasa, ya misalnya aku nih ada di posisi itu dan aku ngerasa kayak bukan aku gue nggak bikin itu, ya udah gue cukup cerita ketika ditanya, tapi gue nggak butuh kayak sini kamera, come here. Jadi ini ada begini, lu mau ngapain? Oh. Itu kan kayak butuh lu butuh divalidasi orang yang bilang oke, lo nggak salah ya bro, gitu. Oh. Itu sebenarnya sih yang agak gengges buat aku. Kalau mungkin kacamata perempuan yang pernah mengalami gonjang-ganjing juga ya, aku nggak tahu kamu, tapi maksudnya kayak lo kalau udah tahu salah lu diem aja men gitu. Jadi kita Malah lu harus hati-hati antara klarifikasi dan verifikasi itu bisa Iya, beda tipis betul. ya, Beb. makanya disebutnya sekarang itu adalah verifikasi. Iya. Kita puterin dulu dong, kita spill dulu ya video. Ya, boleh. Klarifikasi Robby. buku ini kan misalnya Tidak gini, ditujukan kepada nama orang aslinya. iya, buku Betul. ini kenapa sih dia menggunakan nama-nama karakter? Karena Iya, kan betul. buku ini dijual untuk publik. Betul, Iya, gitu. betul. Kalau Aureli mau speak up secara pribadi sifatnya, dia akan datang, dia akan ngomong secara pribadi bahwa yang melakukan si A, si B, karena dia mau mengungkap fakta. Kalau ini kan dia bercerita melalui buku, jadi ya karakter ini bisa nyata, bisa fiksi kan kita nggak tahu. Iya, tapi nggak bisa disalahkan juga dengan kemunculan video klarifikasi atau verifikasi tersebut. Orang yang nggak tahu tuh jadi tahu dan akhirnya Yes. ngungkit-ngungkit, Yes. jejak digitalnya jadi rame, muncul ke permukaan. Betul, cocok logi ya, cocok logi Cocok ya. logi. Kalau nggak ada dinamika ini nggak seru nggak sih TikTok? Iya benar-benar. Oh, bukan iya, lagi. benar. Kalau Nggak tiap ada hari video-video. tiap hari bukannya itu iya, ya. apa dialognya loh kak. Iya. Coba gimana? Takut. Kita spill dulu penelusuran jejak digitalnya Aureli dan juga. Jadi gue nyebutnya Bobby apa Robby? Robby. Oke, Debbie. Komentar kamu terhadap apa yang tadi kita saksikan apa nih? Kalau yang tadi lepas dari masalahnya ya, yang menurut aku adalah love is blind. Cinta itu buta. Emang ada cinta yang nggak buta? Cinta Nah. itu kan sudah pasti buta nggak sih? But it depends ya, it depends. On this case, I think untuk case-nya Aureli ya benar-benar love is blind. Oke. Karena ya mungkin dia gejolak kaula muda aja gitu. Yang karena kalau dibilang emang nggak ada sih cinta yang nggak buta gitu. Tapi kan ada yang rasional dikit gitu. Ada yang lo dikasih waktu untuk berpikir untuk kalau lo ada di situasi kayak gitu, get out gitu. Yang gue heran juga adalah buku Aureli Hermansyah ini. Hermansyah, beda Aureli. Atta Halilintar. Itu ada kayak Mas Anang nggak sih? Aureli Moorman. Iya. Apa ya? Ya nggak, buku ini tuh buat jadi keseret deh tuh beberapa selebriti. Nah, Jadi keseret kena hujat sama netizen. Kita spill dulu. ini adalah nama-nama selebriti yang di dalam bukunya Aureli Moorman ini juga kebongkar. Padahal sebenarnya katanya di bukunya itu nama-nama selebriti ini juga disamarkan ya. Iya. Kok netizen bisa-bisanya nebak sih? Kayak Itulah netizen Indonesia deh. berarti gini, karena ini tidak terbukti benar atau tidak, Iya. kita harus bilangnya diduga. Diduga. Karakter Tom diduga sebagai Tommy Tommy Kurniawan. Kurniawan. Karakter Bobby diduga sebagai Robby Tremonti. Orang bule ya? Itali. Tremonti. Angel diduga sebagai monyet kecil. Hah, namanya monyet Dia kecil? punya monyet dulu. Oh. Milo itu sebagai Miller. Dia adalah Miller, mantan pacar Arumi Bashin. Nah, Kelly belum tahu siapa diduga Kimberly Ryder. Ya, yang pasti nggak mungkin Karen Rolandela Iya dong lah, ya. udah pasti ya. Joe Jauh Joshua ya. Suherman. Mama. Mama Joe, mamanya Josh. Oh iya, Iya. Joshua kan selalu sama maminya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kala itu dia masih kecil Kala kali itu, ya. Terus Zayn itu adalah Eza Gionino. Elo itu mantan Aureli yang awalnya tidak direstui sang ayah. kalau gue jadi nama-nama selebriti ini, gue akan marah sih. Gue akan baca gini, lalu kenapa bawa-bawa gue, lu cerita kehidupan lu. Selebriti nggak bisa marah. Kan ini kan dari netizen. Ini kan Oh. perkiraan dan diduga-duga kan, yang pembaca dari pembaca. Enggak, kalau gitu gue punya tantangan nih buat para selebriti yang tadi namanya diduga-duga itu ya. Ayo dong, kayak Pak Robby juga. Ikut bikin video klarifikasi. Satu tambah satu Iya juga. kan? Jadi kan kita semakin tahu. ketahuan deh, ya berarti lu di itu karakternya. Jadi semakin rame nggak sih? Iya. Makanya
makan dong. Makan dong, Oh, iya, enak iya. banget loh. Katanya Singkongnya enak enak-enak banget. ya. Aku udah duluan by tadi the way, nyobain Kak, singkong ini bukan ice satenya coffee, tapi best. jahe-jahe gimana gitu. Enak Oh, deh. minuman Kunyit jahe. asem kayaknya. Kunyit asam. Nah, jujur, gue tuh semenjak ada sosial media ya kalau ada kasus-kasus gini, gue tuh lebih seneng nontonin konten pemahaman berita gue tuh terhadap konten yang parodi-parodi, ngerti gak lo? Aku juga. Jadi Karena message-nya lebih ini ya. lebih menyegarkan dan lebih tenang gitu. Iya, Nggak maksudnya tegang-tegang banget. iya, judes-judesnya dapet, ketus-ketusnya dapet, tapi kayaknya aman aja gitu. Iya, iya. Karena Ya. dibalutnya dengan komedi, jadi Komedi. kita nontonnya juga kayak, Seru. ya ampun seru banget gitu. Iya, karena kan artis yang memparodikan peristiwa-peristiwa besar itu kan sering banget, apalagi peristiwa Aureli ini ya, Wah, Broken ini Strings sih ini. viral sih. Belum lagi klarifikasinya Robby itu kan yang parodiin banyak banget. Itu Mulai the dari best. Jerome Pauly. Itu one of the best menurut aku. Iya. Jerome ya. Iya, 1+1 ini matematikanya dijabarin sama dia. Iya. Aku sampai gini ya Allah ya Allah. Emil Mario kan juga bikin Iya, kan. bikin banyak banget sih lucu-lucu sih. Dan itu lucu-lucu banget. Ini kita spill dulu ya video yang sudah kita rangkum yang menggunakan analogi matematikanya A.A. Robby. Nggak diparodiin aja, versi aslinya tuh kayak Lucu. parodi loh menurut gue. Fresh. Itu jokes yang fresh banget sih menurut bener. aku. Itu. Ini menurut kalian ya, artis-artis yang pada bikin artis, content creator, digital star ini pada bikin konten parodi tersebut, menurut kalian karena mereka memang peduli terhadap apa yang terjadi sama Aureli, ataukah mereka sebetulnya bikin konten parodi ini mereka sudah memihak kalau mereka membela Aureli, atau Dan itu salah seru satu- aja? Dulu waktu awalnya yang digugat mau disomasi Hesti, karena mungkin cuman Hesti yang bikin konten. Ya, sekarang kalau yang bikin konten satu Indonesia, lu mau menggugat satu Indonesia. Ini pertanyaan berikutnya dari aku ya. Ada juga yang bilang gini, lihat ya Aureli kan hidupnya terlepas dari benar atau tidak ya. Apa yang terjadi sama dia itu kan nggak enak banget ya. Dia jadi korban, dikerdilkan, dimanipulasi, dilecehkan, mentalnya jadi hancur berantakan. Nggak enak deh gitu. All the negative things happen in her life. Yes. Itu semua sudah lewat. Terus lihat sekarang kan punya anak, suaminya cakep banget, sayang banget sama dia. Terus ada komentar orang gini, teman aku bilang gini, ya Tuhan juga nggak tidur kali, dia udah tahu mereka yang menderita sebegitunya, ya pas dia layak lah dapat hadiah besar di hidupnya. Kalian setuju dengan hal itu nggak? Setuju banget gue. Tujuan we are hoping juga. Nah, kamu membaca arah pertanyaan aku. Oh, kamu mau nunggu momen itu ya? One day gitu kan. Sabar Maybe ya, you will. 6 tahun, 6 bulan gak ada masalah. Tapi ada yang nungguin momen itu malah kebalik loh jadinya. Maksudnya? Astagfirullah, gak jadi deh. Yang seharusnya momennya jadinya kayak wah besar banget. Tapi ini malah jadi pemberitanya enak ya, si IR itu temenmu. Siapa? Oh. Ina tuh my bestie loh. Ina. Yes, hai Inara. Mama Ina, Mama Ina. Inara tuh Kenapa panggilannya Ina? Ina. Oh, gitu. Aku tuh sama Ina tuh dari zaman ya ampun masih zaman sama mantan suaminya, aku juga mantan suami aku, dia masih belum berhijab, masih kita syuting bareng gini-gini. Ya maksudnya we've been friends for a long time. Oke, Jadi kayak- kalau gitu ini tepat kita Jadi sampai. gue salah, kayaknya aku pulang dulu ya. Bye. Kita juga ngomongin dia tuh ngomongin Ini seru banget. Iya, ngomonginnya yang Justru baik-baik. karena ada elunya nih kita harus tuntas. Iya. Sekarang supaya dosa-dosa nggak dibahas lagi di sini. Iya, kalau menurut aku kalau mengenai si temannya dia ini, Ya sayang ampun. sayang aja karena ya kita nggak bisa, kita hidup di budaya timur yang ibarat ini. Kayak aku pernah kena gosip yang nggak bener gitu, tapi kayak ya kalau gue terlalu banyak clarify ini itu ranah pribadi, akhirnya jadi kayak Bebalik. iya kayak berbalik dan Nah, ketika bumerang. kita bumerang. Ketika misalnya kita ada sekali dua kali bikin kesalahan and then ya boom kayak gini. Padahal sebenarnya mungkin kayak ya ampun sesuatu yang ranahnya pribadi yang bisa dia urusin, tapi akhirnya jadi konsumsi publik dan jadi bahan olok-olokan sayang kan. Gitu sebenarnya gitu sih kalau dari Oke. aku. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau spill ada video. Ini video bukan klarifikasi, bukan verifikasi, tapi video parodi ya. Parodi. Iya, masih mengenai temennya Angbin. Oh, hai Ina.
Coba kita spill. Tapi permainan Atlas ini harus hati-hati udah untuk coba cerminan dulu Aku kan. udah mulai nggak enak deh, ini aku balik duluan ya. Kalian lanjut Enggak. Kita nggak akan mendirect ke kamu sih. Bukan ke kamu kan. Itu kan cuma permainan seseruan aja yang tahu rahasia sahabat kan. Iya Ya makanya sih. that's why depannya at least. At least gitu sama aja seperti siapa Panji bilang menurut keyakinan saya gitu. Lu pulang liburan agak pintar loh. Aku ke kuliah dulu gua kemarin 2 minggu. Oh, iya benar. Kalau gitu gue tes ya. Apa? Lu udah nonton belum? Bukan udah nonton ya. Sempat ngikutin. Ini belakangan naik lagi nih. Kan yang lagi panas juga dari sindir-sindiran. Kalau ini bukan at least. Jadi Joshua Suherman itu sempat itu gua nggak tahu. nyindir nama Gua nggak tahu artis ya yang dikenal sekarang image-nya sebagai perempuan yang soft spoken, Oke. mendidik anak dengan cara yang berbeda, new age parenting. Oh, Coba mana- kita coba kita spill dulu videonya. Spill dulu. Niki katanya Miss Labrak kata Jordi, kata dia, bukan kata gue, ya kan? Temenan Anda? Sama siapa? Loh, lah, aku temenan di sosmed, aku follow Oh dia. iya, rumahnya sebelahan ya Dharma Iya. Wangsa. Aku follow dia nggak Sebelahan follow rumah gue. Dharma Wangsa. Tapi aku nggak kenal, aku kenalnya Niki yang sekarang. Niki yang dulu zaman dia sinetronan aku nggak kenal, ya kan? Betul. Mungkin pertanyaan aku kepada kalian adalah gini. Tadi kan dibilangnya kontennya adalah gini ya. Kalau di lokasi Niki itu diva, ya. Pengen tahu kan dua-duanya pemain sinetron. Emang ada ya senioritas di lokasi sinetron begitu? Kalau yang bintangnya bintangnya senior bisa sedikit menindas yang junior. Kayaknya itu udah pembahasan umum deh. Oh iya. Jadi kalian percaya aja kalau ada artis Gue yang nggak begitu? bilang begitu dia Iya. dirinya seperti itu, Iya. tapi Ada maksudnya yang itu begitu. itu Ini penting general, gitu. Iya general itu aja. biasa terjadi seperti itu dan Ada kayaknya sih, kalau pertanyaannya ada senioritas atau enggak di sinetron ada. Oke. Pernah mengalami itu? Alhamdulillahnya enggak. Oke. Gitu, masa alhamdulillah sih ya aman aja. Peres. Oh berarti Anggun ngalamin ya? Enggak, kamu nggak ngalamin? Aku ada. Maksudnya aku digituin sama yang senior nggak Iya. pernah. Dan aku nggak pernah digituin sama senior dan nggak pernah gituin sama junior. Jadi aman aja bro. Nah jadi kalau zaman aku kecil kita syuting sinetron sama yang bener-bener aktor Indonesia yang Senior banget senior gitu lah, ya, prominent namanya gitu. Iya pokoknya kalau disebutin tuh nggak mungkin orang nggak tahu. Nggak tahu gitu. Itu tuh buat kita yang junior takut Oh. gitu loh. Jadi kalau kita satu frame sama misalnya anggaplah misalnya Rudy Salam gitu. Roy Martin, Roy Martin. Iya, atau Uli Arta atau misalnya Desi Ratnasari Iya. atau pokoknya yang senior gitu ya. Itu pasti membuat kita yang junior juga Ciut. ciut Geter. kan. Nah, kalau aku udah kita dengan nama besar aja kita udah ciut. Aduh, ntar gue sini ini sama ini. Waduh. Jadi itu malah membuat diri aku kayak ya gue harus siap sebelum dia siap. Gue harus hafal sebelum dia hafal. Iya. Gue harus ready sebelum dia ready. Pokoknya gimana Gitu ya? caranya Serem jadi ya. menjaga mood si senior itu supaya ketika lu satu frame sama gue lu happy. Gitu loh kalau di mindset aku. Jadi mungkin itu yang membuat aku jadi nggak pernah punya masalah. Jadi nggak pernah kayak mungkin senior ngerasa gue nggak mau syuting sama dia. Scene gue dikitin dong sama dia. Itu bisa terjadi kayak gitu. Atau kayak gue nggak nyaman syuting sama dia. Nanti karakter si dia ini entah siapapun itu bisa tiba-tiba Kecelakaan, terus hilang dari cerita. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba pergi ke Pindah ke luar negeri, nggak tiba-tiba pulang-pulang. apa, itu bisa gitu. Dengan dituliskan kalau stripping itu skenario kan dibikin setiap hari. Jadi kalau tiba-tiba cerita masih belok ya bisa dibelokin. Cuman nggak tahu kalau kamu. Kamu pernah berarti tadi Enggak, bilang? maksudnya aku kayak dibully gitu, enggak lah. Aku Oke. nggak pernah dibully, cuman senioritas tuh pasti ada. Kan namanya kita syuting tuh kita bertemu dengan orang yang macem-macem Iya. dan sifatnya juga macem-macem. Terus Iya. kita harus beradaptasi, dipaksa Iya. beradaptasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bersama. Jadi Iya. ya ada yang aneh, ada yang Oke. baik, ada yang kalem, ada Is yang it true, benarkah bahwa rata-rata artis yang diva di lokasi itu artis yang tahu nilainya dia? Maksudnya dia tahu, karena ada gue sinetron ini ratingnya tinggi kan? Karena ada gue yang nonton banyak kan? Karena ada gue cantik dan acting gue jago, sinetronnya panjang kan? Ada yang Ada begitu. lah, Ada. Gitu. Ada. Maksudnya enggak semua seperti itu, tapi Iya. kalau pertanyaannya itu yang seperti itu ada nggak? Ada. Ada. Gitu ya. Dia tahu Iya. value-nya dia. Cuma Dia kan, tahu. betul, Iya cuma kan? karena aku dulu syutingnya tuh kebanyakan anak-anak SMA, anak-anak muda gitu ya. Kebanyakan memang lebih di bawah asik sih. Jadi Iya, kayak karena kayak kita temenan juga aja. iya udah kita syutingnya di sekolah pakai seragam SMA dan Iya. usianya juga masih anak-anak sekolah juga jadi Ya main. iya main. Kita nggak berasa syuting kayak main aja
gitu. Tapi ini ada yang beredar rumor loh kalau Nikita Willy itu diduga ya melakukan pembulian sama Aureli loh. Oh ya, aku sih nggak pernah tahu ya. Nah, karena buntut diskusi Itu, ini, iya kan, loh. oh ternyata Nikita Willy nggak semulus itu ya rekam jejaknya. Oh ini tanggapan orang nih. Tanggapan orang. Karena di bukunya Aureli itu ada kesebut-sebut satu karakter Oke. yang membuli Aureli di lokasi saat bekerja, terus orang cocok logi dan tebak-tebak apakah tokoh itu Nikita Willy. Oh jadi orang-orang menduga-duganya itu. Iya, Oke. kita spill dulu videonya dong. Boleh mana tuh? Say, saking berkuasanya kalau kru nggak suka aja dia bisa bilang aku nggak suka sama dia, besok dia udah nggak ada loh. Serem ya, Say? Aku mungkin di sini hanya di tengah-tengah ya. Iya. Aku melihat dari kacamata Niki juga, tapi nggak mentidakkan kacamata Aureli. Jadi di tengah-tengah aja. Kayak ya itu Niki mungkin dia tahu value-nya dia dan pihak dari PH pun juga tahu bahwa anak ini sangat bervalue. Kalau gue pakai dia rating gue tembus sekian. Iya. Kalau gue pakai Ada hitungan matematikanya lah yes, ya. gitu. Dan itu kan berhubungannya macam-macam. Betul. Sponsor, ini, Sponsor, itu. betul. Intinya adalah, ujung-ujungnya adalah ini it's business. Iya. Ya, Iya. gitu. Jadi mungkin itu yang point of view dari penonton tidak melihat sisi itu. True. Hanya melihat dari Dramanya aja, intrik-intrik dramanya. Yes, tapi kan itu yang seru ya dari Iya. dunia public figure kan Setuju. itu yang seru kan. Iya. Gitu, Drama-drama di dalam drama Yes. sinetron. Iya, Nikita Willy itu dari Ratu Sinetron sekarang jabatannya sebagai Ratu Soft Spoken. Oke, kita akan lanjutkan. Kita punya Spill the Surprise. Kejutan. Kali ini kejutannya. Apa itu? Yang pertama akan kita berikan buat Engbin dulu ya. Ini ada komentar dari your netizen nih ya, hate comments. Please Ini jangan banyak. jadi jamet gini, tetap stay elegan ya, Bin. Maksudnya Emang jadinya kamu itu sempat gimana jadi sih? jamet? Aku juga nggak tahu ya, jamet tuh yang poninya agak ini kan. Iya. Ya, tapi kan orang kan nilai aku mungkin apa karena aku potong poni jadi aku dibilang jamet gitu kan. Bagian mana dari aku yang disebut jamet sih gitu Ya ya? nggak tahu ya, namanya juga orang. Aku tuh I Maksudnya never dikatain take it jamet tuh seriously. karena apa? I don't know, ini juga orang yang mana gue nggak tahu. Bagus ah. Jamet tuh apa sih maksudnya poni-poni gitu ya? Aku nggak ngerti lagi. Gayanya Ya jangan gaya jadi jamet. kamu, gaya ngomong kamu. Oke, mungkin aku harus lebih internasional kali ya, Nah. biar nggak bilang jamet. Which is lo lebih harus banyak ngomong which is. Oh, which is ya gitu. Oke, terima kasih Oke. sarannya. Selanjutnya ini buat Tarlita ya. Tuh kan jangan mandang fisik kalau pilih suami tapi pilih tanggung jawabnya. Ini bukan hate comment tapi lebih ke marahin gue kayak gini. Siap bos, oke. Tuh kan jangan mandang fisik kalau pilih suami. Emangnya kemarin itu kamu dianggap kamu memandang fisik dalam memilih dia? Fisiknya Enggak emang sih. sempurna itu yang? Enggak. Enggak. Tapi kan ya namanya Mana sih muda. mantan tapi kan- suaminya nggak enak deh ngomongin orang nggak lo lihat bilang orang. katanya lu udah basi. iya. Gue lebih basi Apalagi lagi, ini. lu bahas Ini banget. mantan suaminya dia saking basinya kalau lu Google fotonya di internet pixelated udah kotak-kotak. Kotak-kotak udah pecah ya benar. Itu zaman handphone masih poli-poli. Asli. Ya? Enggak. Oke. Tapi ya gitu deh. Berikutnya, Buat Engbin nih, apa tanggapan kamu tentang artikel yang satu ini? Aduh, takut. Usai diceraikan istri, Bacanya deg-degan ya? Nih apa yang Adli keluar? Fairuz digugat terkait dengan dugaan penipuan Oh, teks. oh my god. Masuk Suami kamu tuh aktor 5 Adli. miliar. Sorry, aku telat, nggak tahu. Adli. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, apa tanggapanmu terhadap artikel ini, Angbin? Iya, pokoknya aku doain aja, biarkan dia menyelesaikan urusannya lah gitu. Oke. I have no comments for that. Oke, Iya, berarti iya. kamu juga memberikan parameter yang jelas gitu ya bahwa itu sudah menjadi masalah mantan suamimu, Iya. udah bukan tempatmu lagi Yes, untuk yes. berkomentar gitu kan? That's not my place to. Ya. Ya, Udah enggak. berkomentar. Oke. Selanjutnya buat Engbin. Apalagi ini. Kamu ini kan pernah ya ngabisin momen sama mereka. Spill satu kata yang menggambarkan mereka ya dan kasih Feb. alasannya. Feby Prastanti. Feby kita mau jalan-jalan. Feby tuh temen aku jalan-jalan, temen ngopi, temen main. Kalau Omai selalu mensupport aku. Omai ini baik banget. Farida. Maaf Farida Nurhan. Omai ini panutan deh, seorang janda yang sangat strong. Terus Dede, Lesti, semoga lahirannya lancar. Udah lama nggak ketemu. Dulu pernah syuting bareng juga sama Dede. Kemarin Sebelum- baru 7 bulanan ya. Iya, sebelum
ketemu sama jodohnya yang sekarang sama dari yang dulu gitu-gitu. Zaman-zaman kita muda-muda. Seru-seruan bareng sama Dede. Sama Dede sehat-sehat ya. Tuh. Dia ini ya langsung switch nadanya jadi kakak ya. Iya. Iya. Oke, selanjutnya kita ke Talita. Apa itu? Kamu pernah satu project Oh, nih iya. bareng sama mereka bertiga. Spill siapa yang paling beda banget di depan sama di belakang layar? Aduh, Asti Ananta di depan layar dan di belakang layar. Sama lagi semuanya ini. sama aja. Iya, Kak Asti model perfeksionis. Di depan or di belakang kamera sama. Kalau Tia? Tia sama kayak aku modelnya slow santai abis. Oh gitu ya? Tia Rista. Dia tuh santai, Santai slow. gitu. Ini yang Terus- ibu kos kan? Juragan Iya. kosan Iya, ya? iya. Kalau Kak santai, Kori slow juga gitu. lagi sama modelnya juga slow santai juga. Siapa Kori? Kori. Iya. Kalau Kak Kori aku sering kuis bareng sama dia. Jadi kita pokoknya udah lama banget lah. More than 10 years I think. Oke. Pasti pernah jadi mama aku juga. Iya kan? Zaman aku What? masih 16 tahun. Iya Asti kan? pernah jadi mama kamu. Aku pernah muda juga loh. Iya. You still young. Sekarang juga masih muda. Masih muda banget, masih Pasti aku- cantik. Angla tadi kan nanya, Kak gimana merasa jadi jadi janda sekian lama? Tenang, nikmati Yang Bin. Ini nikmatin apa kenikmatan sih gitu. Sebenarnya ada pertanyaan Angbin, Kak gimana jadi janda udah sekian lama? Berarti dia nggak menikmati kehidupan dia jadi janda ya, Mbak? Ya. Masih nervous gak sih kayak aduh awal-awal jadi janda gitu kan. Kalau ini kan udah 6 tahun Tapi kan enak dong, kayak kamu kemana-mana kan free. gue free-free aja Maksudnya, sih. iya sih, tapi maksudnya kayak ya lepas beban lainnya. Iya. Itu yang paling penting kan. Gini deh aku balik kalau gitu pertanyaannya untuk Ambin. Apa yang paling kamu rindukan dari kehidupan berumah tangga sih? Berumah tangga apa ya, mungkin togetherness-nya ya, kebersamaannya itu kan yang nggak bisa dibeli lagi sama misalnya bisa jalan-jalan sama anak sama suami bareng dulu kan gitu, sekarang udah nggak bisa gitu. Oke. Biar adil. Kalau kamu, apa yang paling kamu rindukan dari kehidupan berumah Nggak tangga? ada lagi. Simpel aja deh. Nggak ada lagi gue. Pantas lu nikmat jadi janda. Orang lu nggak ada yang lu kangenin dari rumah tangga lu. Kalau dia mah Enggak kan, soalnya ditanyanya mengenai rumah tangga yang lalu ya nggak ada lagi gitu. Kita masuk dalam permainan eja kata mulai dari Angbin ya. Oke. Ini kalau aku bilang kuliner KU gitu ya. Oke. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Eyeliner. Y Eh. Oke. Y E L I N E Yeay. Gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya dari Talita ya. Kurikulum. K U R I K U Ri Eh. U K Oke. Kita mulai dari Dave ya. Konsentrasi. Kelelawar. K E L E L A W A Oke. Yang mulai dari aku presenter. P Presenter. E S T Presenter. kayaknya tadi dia yang nyuruh gue konser kayaknya gimana sih? Ambil sih anular deh nih. Selanjutnya mulai dari KD. D. Aku ya. Akreditasi. Wow. Akreditasi. Akreditasi. A K R E D I T A S I. Akreditasi. Oke. Transmedia. Aduh, potong gaji nih kalau salah ya. T R A N S M E D I Nah sekarang sebagai dare buat Aureli lagi, Angbin sama Talita, Iya. coba pilih satu foto yang menurut kalian paling menggambarkan 2025. Dari Aku udah. kamu punya. Ya. Oh, ini itu waktu kamu habis- sama keluarga? Iya, habis main ski di Sapporo kemarin di Niseko. Kamu bisa ski?
Iya nggak bisa sih, ya bisa tapi nggak yang sampai meliuk-liuk gitu enggak. Jadi agenda liburan keluarga akhir tahun tuh selalu ditunggu dong ya buat kamu. Betul, kita tuh ritualnya memang papa dan aku sekeluarga itu setiap Desember sampai karena anak aku lahirnya tuh 1 Januari. Jadi mau ngundang teman-temannya ulang tahun nggak bisa jadi kan. nggak Jadi pada libur. iya, jadi kita selalu rayainnya misalnya di Disneyland atau di mana karena kasihan dia teman-temannya pada pergi semua kan gitu. Oke, kalau Talita, foto yang menggambarkan 2025. Sebenarnya kalau ini nggak menggambarkan Iya. 2025 Iya. sih, tapi ini hal menarik yang Iya. dilakukan di 2025 with my moms. Oke. Nih, ini tapi sorry ya, maaf ya, ini jatuh. Oh, apa ini? Makanan, masakan? Masakan. Heeh. Jadi Ini kamu yang jualan, kamu yang bikin? iya, jadi aku jualin karena mamiku tuh masak kan enak banget gitu. Terus kayak dia ajarin aku masak masakan kayak gini karena dia tahu aku orangnya tuh gini, aku bisa masak makanan yang aku suka. Iya. Dan aku nggak akan mau belajar makanan yang aku nggak suka. Iya. Jadi ini resep udah dari omaku ke mami, terus aku minta kayak ajarin Ajarin aku dong. gitu kan. Jadi bareng sama mami, terus mami gini kayak kita harus jual ini gitu, kita by order aja gitu. Ini maksudnya ini apa sih kalau istilahnya kalau yang sendiri gitu? Pre-order? Iya Open PO. ya itu maksudnya. Everybody, kita ketemu pokoknya diingat kencan kita Sabtu dan Minggu jam 11.30 siang hanya di Trans TV. Bye! Bye!